Nama Dina yang mulai dikenal di dunia jurnalistik membuat beberapa pesaingnya merasa terancam. Keberhasilannya membongkar kasus Pak Aditya dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu, termasuk sesama wartawan yang merasa tergeser posisinya. Pagi itu, Dina menerima panggilan dari Andre yang terdengar cemas. "Dina, kau sudah lihat berita pagi ini?" Tanya Andre dengan nada terburu-buru. "Belum." "Ada apa?" Dina menyambar remote TV dan menyalakan layar. Di salah satu kanal berita, sebuah laporan muncul dengan tajuk besar. Wartawan Dina Rahma terlibat dalam manipulasi data dan pemerasan narasumber. Dina tertegun, jantungnya berdetak kencang. "Apa-apaan ini?" katanya dengan suara bergetar. Andre mendesah berat. "Mereka menuduhmu menerima uang dari Pak Aditya sebelum kasus itu pecah." "Dina, ini fitnah, tapi ini berbahaya." Dina menatap layar dengan tatapan kosong. "Aku tahu ini pekerjaan siapa." Di kantor, suasana semakin tegang. Banyak rekan kerja yang tadinya bersikap hangat mulai menjauh darinya. Tatapan penuh curiga dan bisikan pelan menjadi hal yang harus Dina hadapi sepanjang hari. Saat ia memasuki ruang redaksi, editor, Pak Wira, memanggilnya ke ruangannya. "Dina, aku ingin mendengar langsung dari mulutmu," kata Pak Wira tegas. "Apa ini benar?" "Pak, bagaimana bisa Anda percaya ini?" Dina menatap tajam. "Semua data itu ada di tangan kita. Anda tahu saya tidak pernah menyentuh uang dari pihak manapun." Pak Wira menghela napas panjang. "Kau tahu betapa buruknya ini untuk reputasi media kita, bukan? Aku percaya padamu, Dina, tapi aku butuh bukti bahwa kau tidak bersalah." "Aku akan membuktikannya," kata Dina yakin. "Tapi saya butuh waktu." Saat malam tiba, Dina duduk di rumahnya yang gelap. Laptop menyala, layar dipenuhi dokumen dan catatan. Andre datang dengan membawa sebungkus nasi goreng dan teh hangat. "Kau perlu makan," kata Andre. "Aku tidak bisa makan sekarang," jawab Dina datar. "Dengar, Dina." Andre duduk di sampingnya. "Mereka mungkin bisa menjatuhkan namamu, tapi tidak dengan tekadmu. Bukankah itu yang kau katakan pada kasus sebelumnya? Ini hanya permainan kotor, dan kita tahu siapa yang bermain." Dina menatap Andre dengan mata yang penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang." Malam itu, Dina mulai menyelidiki siapa yang berada di balik fitnah tersebut. Ia menemukan pola. Berita pertama yang menyerangnya berasal dari sebuah media kecil yang dimiliki oleh salah satu pesaingnya, Arman. Arman adalah seorang wartawan senior yang selama ini merasa terganggu dengan kehadiran Dina. Ia sering memberikan komentar sarkastik setiap kali Dina mendapatkan pujian. Andre membantu Dina menghubungi beberapa narasumber. Salah satunya, seorang mantan pekerja di media Arman, memberikan informasi penting. Arman telah membayar beberapa orang untuk membuat dokumen palsu yang membuktikan Dina menerima uang sogokan. Keesokan harinya, Dina menghadapi Arman di lobi gedung kantor mereka. "Arman, aku tahu ini ulahmu," kata Dina tanpa basa-basi. Arman hanya tersenyum dingin. "Apa buktimu, Dina?" "Jangan asal menuduh." "Tidak perlu bukti di sini," jawab Dina. "Tapi aku akan mengungkap semuanya. Lihat saja." Saat Dina pergi, Arman memanggilnya lagi. "Dina, dengarkan aku. Kau terlalu ambisius. Dunia ini tidak cukup untuk orang seperti kita. Kalau kau tidak berhenti, kau akan hancur." Dina menatap Arman dengan tajam. "Kau benar, dunia ini tidak cukup untuk kita, tapi aku tidak akan berhenti. Kau yang harus siap menerima akibatnya." Dina bersama Andre membawa semua bukti yang mereka kumpulkan ke Pak Wira. "Pak, ini semua dokumen asli yang menunjukkan bahwa laporan terhadap saya palsu," kata Dina dengan penuh keyakinan. Pak Wira memeriksa dokumen itu dengan saksama. "Ini cukup untuk membersihkan namamu, Dina. Tapi kau tahu ini belum selesai. Fitnah seperti ini tidak akan berhenti." "Saya sudah siap, Pak," jawab Dina mantap. 2 hari kemudian, Dina mengadakan konferensi pers. Ia membawa semua bukti ke hadapan publik, membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar. Dalam pidatonya, ia berkata, "Saya tahu bahwa menjadi jurnalis berarti menghadapi banyak risiko, termasuk fitnah seperti ini. Tapi saya tidak akan mundur. Saya akan terus menyampaikan kebenaran, karena itu adalah tugas utama kami sebagai wartawan." Konferensi pers itu mendapatkan perhatian luas. Reputasi Dina pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, media milik Arman kehilangan kepercayaan publik, dan ia dipaksa mundur dari posisinya. Andre mendekati Dina setelah konferensi pers berakhir. "Kau menang lagi, Dina." Dina tersenyum kecil. "Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang mempertahankan integritas." "Tetap saja, kau luar biasa," kata Andre sambil mengangkat gelas kopi untuk bersulang. Dina tertawa kecil. "Ayo, kita kerja lagi.
Masih banyak yang harus kita lakukan. Namun, Dina tahu bahwa ini bukan akhir dari tantangan yang ia hadapi. Dunia jurnalisme adalah medan pertempuran, dan ia siap untuk setiap pertempuran yang akan datang. Setelah konferensi pers yang memulihkan nama baiknya, Dina pikir badai telah berlalu. Namun, ia tidak menyangka bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Kali ini, skandal yang dikaitkan dengannya tidak hanya menyerang kredibilitasnya sebagai jurnalis, tetapi juga menyentuh hal-hal pribadi yang membuat semuanya terasa jauh lebih menyakitkan. Pagi itu, Dina dikejutkan oleh dering ponsel yang tiada henti. Notifikasi masuk dari berbagai media sosial, telepon dari rekan kerja, dan bahkan pesan dari keluarganya. Dina, apa ini benar? Suara Andre di ujung telepon terdengar panik. Benar soal apa? Aku belum lihat apa-apa, jawab Dina bingung. Andre menghela napas panjang. Kau ada di berita pagi ini lagi, tapi kali ini mereka menyerang hal pribadi. Dina, ini serius. Dina buru-buru membuka situs berita dan hampir menjatuhkan ponselnya ketika membaca judul utamanya. Wartawan Dina Rahma terlibat dalam perselingkuhan dengan pejabat tinggi. Berita itu dilengkapi foto Dina yang sedang berbicara dengan seorang pejabat senior, Pak Herman, di sebuah kafe beberapa hari yang lalu. Mereka terlihat berbincang akrab. Tapi berita itu menambahkan narasi seolah mereka memiliki hubungan di luar profesional. Di kantor, suasana semakin panas. Beberapa rekan kerja langsung berbisik-bisik saat Dina masuk ke ruang redaksi. Aku tidak percaya dia bisa melakukan itu, bisik seorang rekan perempuan. Ya, aku dengar dia sering bertemu diam-diam dengan Pak Herman, tambah yang lain. Dina yang mendengar itu hanya menghela napas panjang, mencoba menahan emosinya. Namun, saat memasuki ruangan editor, Pak Wira langsung menyambutnya dengan ekspresi serius. Dina, tutup pintunya, kata Pak Wira dengan nada datar. Dina menurut dan duduk di kursi di depan meja editor. Kau tahu kenapa aku memanggilmu, bukan? Tanya Pak Wira. Pak, ini fitnah lagi. Saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Pak Herman, jawab Dina tegas. Pak Wira menyandarkan tubuhnya di kursi. Aku ingin mempercayaimu, Dina. Tapi kau tahu, reputasi media ini sedang dipertaruhkan. Kau harus membuktikan bahwa ini tidak benar. Dina menggenggam tangannya erat. Saya akan buktikan, Pak. Tapi beri saya waktu. Malam itu, Dina kembali ke rumahnya dengan kepala penuh tekanan. Andre datang beberapa menit kemudian, membawa pizza dan 2 botol minuman soda. Kau harus makan, kau tidak bisa berpikir dengan perut kosong, kata Andre sambil menaruh makanan di meja. Bagaimana aku bisa makan saat namaku sedang dihancurkan seperti ini? Jawab Dina dengan nada frustrasi. Andre menatapnya serius. Dina, mereka mencoba menjatuhkanmu karena mereka tahu kau berbahaya untuk mereka. Kau harus membalikan keadaan. Jangan biarkan ini mengalahkanmu. Dina terdiam, lalu mengangguk pelan. Kau benar, mereka tidak akan menang. Selama beberapa hari berikutnya, Dina dan Andre bekerja keras untuk mengungkap siapa di balik berita palsu itu. Mereka menyisir setiap jejak digital, termasuk siapa yang pertama kali menyebarkan berita tersebut. Penelusuran itu membawa mereka ke seorang wartawan lepas bernama Randy, yang ternyata menerima bayaran dari pihak tertentu untuk menyebarkan narasi tersebut. Bukti menunjukkan bahwa bayaran itu berasal dari sebuah perusahaan besar yang selama ini Dina investigasi diam-diam. Perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi besar-besaran. Dina memutuskan untuk menghadapi Randy langsung. Ia dan Andre pergi ke sebuah kafe kecil di mana Randy sering bekerja. Randy, panggil Dina tegas. Randy menoleh. Wajahnya langsung pucat saat melihat Dina dan Andre berdiri di hadapannya. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Lanjut Dina. Kau menerima uang untuk mencemarkan namaku. Kau bekerja untuk orang-orang yang aku investigasi, bukan? Randy mencoba berdalih. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Andre meletakkan sebuah dokumen di meja. Ini bukti transfer uang yang kau terima. Jangan coba-coba menyangkal. Randy menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku hanya butuh uang. Mereka memaksaku. Mereka memaksamu. Atau kau memang menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang? Tanya Dina dengan nada dingin. Setelah pengakuan Randy, Dina membawa bukti-bukti itu ke Pak Wira dan menunjukkan bahwa ini adalah upaya-upaya pembunuhan karakter yang dirancang. Kau benar-benar seperti batu karang, Dina, kata Pak Wira setelah melihat bukti itu. Aku tahu kau tidak bersalah, dan aku akan mendukungmu melawan ini. Dengan bantuan tim hukum media, Dina mengajukan gugatan dan berhasil memaksa mereka meminta maaf secara publik.
Namun, Dina tahu ini bukan akhir dari perjuangannya. Ia menggelar konferensi pers di mana ia berbicara tentang tekanan yang dihadapi wartawan dalam mengungkap kebenaran. Ketika kita mencoba membawa kebenaran ke permukaan, selalu ada pihak yang mencoba menjatuhkan kita. Tapi saya percaya, selama kita tetap jujur pada integritas kita, kebenaran akan menang. Konferensi pers itu membuat reputasi Dina semakin bersinar. Tidak hanya dianggap sebagai wartawan yang tangguh, ia kini juga dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap tekanan korporasi besar. Saat Andre menemuinya setelah konferensi, ia berkata sambil tersenyum kecil, "Mereka terus mencoba menjatuhkanmu, tapi kau terus bangkit. Kau benar-benar luar biasa, Dina." Dina menatapnya dengan mata penuh tekad. Setiap pagi aroma kopi menemani